Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Pertama, Fenty. Hadir, Bu. Rutia. Hadir, Bu. Citra. Hadir, Bu. Rindi. Hadir, Bu. Alvira. Hadir, Bu. Anisya. Ada, Bu. Oh, sepertinya masuk semua ya untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang akan kita capai ya adik-adik ya. Pertama yaitu adik-adik dapat memahami karakteristik lensa cembung. Yang kedua, adik-adik dapat menentukan sifat bayangan pada lensa cembung itu. Dan adik-adik dapat menghitung jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan pada lensa cembung. Dan adik-adik, maaf ya, adik-adik dapat melakukan percobaan tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung. Dan yang terakhir, adik-adik dapat membuat sebuah alat sederhana tentang alat implementasi dari lensa cembung ini ke dalam alat yang digunakan dalam sehari-hari. Nah, sebelum memulai pelajaran pada materi lensa cembung ini, Ibu akan bertanya tentang apakah kalian tahu kacamata? Tahu. Kamera? Tahu. Alat pembesar? Tahu. Nah, yang tadi Ibu sebutkan pertama kacamata itu, apalagi yang dipakai nenek kalian, ibu kalian mungkin yang sudah ini tua, nah itu mereka menggunakan kacamata positif. Nah, kalau yang masih muda kan kacamata negatif. Nah, yang tua itu kacamata positif. Nah, kalian pernah berpikir nggak mengapa ada apa sih di dalam ketiga alat-alat yang Ibu sebutkan tadi? Tidak, Bu. Nah, kita akan mempelajarinya itu di materi kali ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajarkan tentang materi lensa cembung. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang materi lensa cembung ini, Ibu akan menjelaskan dulu atau memberitahukan kepada kalian tentang apa sih pengertian lensa itu. Nah, lensa itu ialah benda tipis yang tembus cahaya atau sinar yang dibatasi bidang lengkung atau pada salah satunya atau kedua sisinya. Nah, lensa itu dibedakan menjadi dua ya, anak-anak. Pertama itu ada lensa cekung dan lensa cembung. Tapi di sini Ibu akan membahas tentang lensa cembung. Nah, pengertian dari lensa cembung itu sendiri, lensa cembung biasa disebut dengan lensa konveks yang memiliki bentuk lebih tebal pada bagian tengah. Seperti ini gambarnya ya. Nah, dia bagian tengahnya lebih tebal ya. Nah, habis itu dibandingkan dia tuh tengahnya lebih tebal dibandingkan dengan yang pinggir-pinggirnya ini ya. Selanjutnya lensa cembung ini sendiri, bila cahaya jatuh ke permukaan lensa cembung, dia akan dibiaskan menuju titik fokus. Jadi nanti dia seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Nah, bila cahaya mengenai lensa cembung ini, dia akan dibiaskan menuju titik fokus. Jadi setiap yang melewati lensa cembung akan dibiaskan ke satu titik fokus. Nah, jadi sifat dari lensa cembung ini sendiri yaitu mengumpulkan cahaya atau disebut dengan konvergen. Bentuk lensa cembung ini sendiri, kita hapus dulu ya. Bentuk dari lensa cembung sendiri ini ada 3, anak-anak. Pertama yaitu ada bikonkave yang bentuknya seperti tadi lensa cembung tadi.
Nah, yang selanjutnya yaitu ini bikonkaf ya. Bikonkaf. Nah, ini selanjutnya itu plan konkav. Plan konkav. Dan yang selanjutnya yaitu konvex bikonkaf. Konvex bikonkaf. Nah, dicatat ya, nah ini sangat penting juga. Ya, Bu. Kita akan mempelajari tentang pembentukan bayangan ya adik-adik. Nah, untuk lebih mudahnya kita untuk mempelajari pembentukan bayangan itu kita mempelajari tentang pembagian ruang untuk pembentukan bayangan itu sendiri. Nah, salah satunya seperti ini ya. Contohnya, kita buat sumbu utamanya dulu. Kita bagi dua. Ini lensanya ya, positif. Lensa cembung. Nah, lensanya. Terus kita bagi. Nah, sebelum itu Ibu tadi lupa menjelaskan bahwasanya lensa cembung ini dibagi menjadi dua titik fokus. Ada fokus di depan lensa. Ini fokus di depan lensa ini. Fokus di depan lensa. Ada fokus di belakang lensa. Nah, ini 2F. Nah, jadi adik-adik, bila nanti diingat ya kata-kata Ibu ini, bila nanti ada benda yang berada di fokus ini ataupun ada pada dua fokus ini, berarti bayangan yang terbentuk nanti sama besar. Karena dia juga bayangannya akan jatuh pada 2F dengan F. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke materi. Ini ruang benda ya. Tulis benda di atasnya, nggak lupa. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Di antara F dan 2F ruang 2, di antara ini titik fokus ya. Kita kasih huruf O aja. O. Di antara titik fokus dan fokus R ruang 1, di antara 2F dan selanjutnya ini ruang tangga sana itu ruang 3. Di sini ruang bayangan ruang 4 bayangan. Di sini ruang benda 4. Baik. Ruang benda 4. Benda. Ini bayangan. Nah, untuk yang sebelah sini juga sama. Ini ruang 1 dari titik pusat lensa ke fokus itu ruang 1 bayangan. Pada fokus kedua fokus itu ruang 2 bayangan, dan pada 2 fokus dan seterusnya itu ruang 3 bayangan. Catatkan tadi tentang pembagian ruang tadi. Nah, juga ada tentang aturan ruang. Aturan ruang. Yang pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, apa sih kegunaan dari aturan ruang ini adik-adik? Nah, Ibu di sini akan menjelaskan penggunaan dari aturan ruang ini membantu mempermudah kita mengetahui sifat bayangan pada lensa cembung dan membantu kita nanti bila mengerjakan soal. Nah, selanjutnya yang kedua, menentukan sifat. Kalau nyata dia positif, kalau maya dia negatif ya adik-adik ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, kalau di depan lensa itu benda maya dan bayangannya nyata.
Kalau di belakang lensa, di belakang ya, terbalik ya dari yang di depan tadi, belakang. Bendanya nyata dan bayangannya maya. Nah, yang ketiga, posisi terbalik dan tegaknya atau tegak. Bila dia di depan lensa, di depan biasanya itu ruang bendanya itu ada di ruang satu dan ruang bayangannya itu ada di ruang 4. Ruang 4 adik-adik ya. Nah, itu akan terbentuk bayangan tegak. Nah, bila dia bagaimana Bu bila terbalik? Nah, sifat bayangan terbalik ini bila ruang bendanya ini ada di ruang 2. Ruang 2 dan ruang 3 dan ruang bayangannya ada di ruang 3 dan ruang 2 itu pasti terbalik. Nah, selanjutnya kita hapus dulu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang, sebelumnya itu Ibu lupa menjelaskan ya adik-adik tadi ya, bahwa karakteristik lensa cembung tadi yang pertama dia tadi mengumpulkan cahaya ya. Pertama mengumpulkan cahaya konvergen, ini karakteristik ya. Karakteristik pertama konvergen. Kedua, dia fokusnya itu bernilai positif. Dan yang ketiga itu ialah sifat bayangan tergantung pada letak benda. Yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang aturan ruang tadi kan, kalau bendanya ada di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Nah, kan itu tergantung kan sifat bayangannya tergantung letak bendanya. Tergantung letak benda. Ditulis ya adik-adik ini ya di dalam catatan kalian ya. Iya, Bu. Ada sangat penting. Sudah? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan hapus. Selanjutnya kita akan melukis atau menggambar tentang pembentukan bayangan itu. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang pembagian ruangnya biar mempermudah kita melukis bayangannya. Nah, sebelum itu tapi kita akan mengenal dulu tentang 3 sinar istimewa yang telah adik-adik pelajari di SMP. Nah, lensa cembung ini memiliki 3 sinar istimewa adik-adik ya. 3 sinar istimewa. Sinar pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Nah, bagaimana Bu? Pasti kalian bertanya ya, bagaimana Bu penggambarannya di dalam bentuk. Nah, pertama kita melukis dulu sumbu utamanya. Ini sumbu utamanya ya, Lalu kita buat garis tengah. Ini adalah lensanya. Lensa cembung. Ini fokusnya. Ingat ya bahwa lensa cembung itu dibagi atas 2 titik fokus. Ini 2F. Nah, misal bendanya ada di sini, di antara F dan 2F. Ya bendanya di sini. Ini bendanya ya. Nah, tadi kan pengertiannya sinar datang sejajar. Sinar datang sejajar sumbu utama, berarti dia lurus seperti sumbu utama. Ini sinar datang. Dan dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Ini fokus di belakang lensa.
adik-adik. Nah, dulu. Ya. Aduh, nggak lurus ya adik-adik, maaf ya. Nah, tadi kan dia di ruang 2 ya ini ya, jadi bayangan ada di ruang 3. Nah, sini adik-adik, ini bentuk dari sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Nah, dicatat ya, biar ini mempermudah kalian nanti menemukan sifat bayangan pada lensa cembung. Ya, Bu. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui fokus di depan lensa. Fokus di depan lensa. Depan lensa. Dan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, bagaimana Bu melukiskannya atau menggambarkannya? Nah, seperti tadi, tetap seperti tadi anak-anak ya. Kita buat sumbu utama, kita garis tengah, kita buat lensa cembungnya, kita bagi menjadi 2 fokus, 2F. Nah, ini misal bendanya. Sinar datang melalui fokus di depan lensa. Berarti di sini ya. Nah. Aduh. Nah. Sinar datang dari fokus di depan lensa dan dibiaskan. Menggambar ini tidak boleh salah anak-anak. Kalau kalian menggambarnya, nah seperti ini nggak ada dibiaskan melalui apa dia? Lensanya kan di sini. Jadi pembiasannya tuh, penggambarannya itu harus tepat di lensanya ya, perpotongannya ini. Nah, nanti kalian salah konsepsi kalau seperti itu anak-anak ya. Iya, Bu. Anak-anak atau adik-adik. Nah, di sini. Dan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi lurus ya, seperti tadi. Nah, seperti ini adik-adik. Jangan lupa dicatat ya yang ini ya. Iya, Bu. Karena ibu akan menghapusnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ketiga adik-adik ya. Yang ketiga itu sinar datang menuju pusat lensa. Nah, pusat lensa tetapi tidak dibiaskan, cuman dia diteruskan. Tidak dibiaskan dan langsung diteruskan. Nah, penggambarannya seperti tadi juga. Sumbu utama, lensa, fokus, 2F. Nah, sinar datang menuju pusat lensa oh ya. Jadi pusat lensa. Dan tidak dibiaskan, langsung diteruskan. Nah, diteruskan adik-adik. Begitu ya. Ditulis juga ini sangat penting untuk tadi. Iya, Kita Bu. mengetahui sifat bayangan pada lensa. Kita akan mempelajari tentang proses pembuatan atau pembentukan pada lensa cembung ya adik-adik. Nah, proses pembentukan pada lensa cembung ini, proses pembentukan bayangan pada lensa cembung, itu melibatkan 2 sinar istimewa. 2 sinar istimewa yang kita pelajari tadi. Nah, Ibu untuk mempermudah cuma 2 sinar istimewa ya. Kalau misalnya adik-adik mempelajarinya di luar jam pelajaran kita menggunakan 3 sinar istimewa itu lebih baik.
Nah, contohnya sebuah benda diletakkan di antara F dan 2F. Sebuah benda diletakkan di antara F dan 2F. Nah, bagaimana pembentukan bayangan yang terjadi, Bu, dan sifatnya? Oke. Pertama kita seperti tadi, untuk sumbu utama, lensa F, ini F. Nah, soalnya tadi benda ada di antara F dan 2F. Nah, berarti bendanya ada di sini ya, adik-adik. Ini benda. Nah, pertama kita seperti tadi menggambarkan sinar datang. Sinar datang melalui sumbu utama. Melalui lensa, sinar datang melalui lensa dan dibiaskan di fokus belakang lensa. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan di belakang fokus lensa. Nah, selanjutnya yaitu sinar datang melalui fokus di depan lensa dan dibiaskan sejajar pada sumbu utama. Nah, ini. Nah, kan tadi sifat dari lensa cembung tadi apa, adik-adik? Yang pertama kali kita pelajari Konvergen. Nah, benar sekali ya, konvergen. Nah, jadi dia setiap di akhir pembentukan bayangannya itu pasti sinar-sinar ini berkumpul, konvergen kan dia. Tadi sifatnya konvergen. Nah, di sini letak bayangannya, adik-adik. Bayangan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kan aturan tadi. Coba dibuka lagi catatannya, bahwasanya bila ruang benda tadi 2 kan. Ini ruang benda 2 ditambah ruang bayangan berapa yang menghasilkan 5? 3 ya? 3, Bu. 3. Nah, berarti ini ruang bayangan ada di 3. Karena dia di belakang lensa, kalau di lensa cembung yaitu terbalik. Dan dia kan ruang bendanya ada 2. Iya. Ruang bayangannya ada di 3. Jadi lebih besar kan? Iya, Ruang Bu. bayangannya jadi diperbesar. Jadi proses pembentukan bayangan pada lensa cembung yang bendanya diletakkan di antara F dan 2F yaitu nyata terbalik dan diperbesar. Nah, bisa dapat dimengerti adik-adik? Bisa, Bu. Sudah catat kan? Ibu Sudah, ya? Bu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang pembentukan bayangan ini yang Ibu ajarkan tadi tentang teorinya dan tentang praktik menggambarin juga. Kalau kalian ingin lebih memahami, Ibu ada sebuah video tentang virtual lab. Ini gratis ya, virtual labnya dibiayai oleh pemerintah, disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal makainya aja. Nah, di situ Ibu akan menampilkannya dan agar kalian lebih memahami tentang teori yang Ibu jelaskan tadi. Nah, adik-adik, inilah virtual lab yang akan Ibu jelaskan agar kalian lebih memahami tentang pembentukan bayangan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini pada tampilan virtual lab rumah belajar virtual lab Kemendikbud ini, beginilah tampilannya. Nah, di sini juga bisa kita pilih untuk percobaan lensa cekung. Nah, tinggal diklik aja ya adik-adik. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat pada virtual lab ini juga menunjukkan 3 sinar
istimewa tadi ya. Nah, sinar pertama, sinar kedua, dan sinar ketiga. Sama persis ya dengan penjelasan Ibu tadi. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan ke fokus belakang lensa, sinar datang menuju fokus depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama, dan yang ketiga ini diteruskan ya, sama persis. Nah, yang Ibu jelaskan tadi untuk pertama kali jika benda di ruang 2. Nah, sama kan adik-adik, ruang bayangannya berada di ruang 3. Terbalik juga dan sifatnya nyata. Nah, untuk yang kedua yaitu pada ruang 1. Nah, bila benda di ruang 1, nah, bayangan ada di ruang 4 dan dapat terlihat bahwa bayangan itu tegak, terbalik, dan kalau di depan lensa maya. Nah, sama persis yang Ibu jelaskan tadi kan juga adik-adik ya. Nah, bila di ruang 3, apa adik-adik, bila di ruang 3 nih pasti bayangan ada di ruang 2 karena yang Ibu jelaskan tadi kan tentang aturan ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika ruang benda ada di 3, berarti ruang bayangan ada di 2 karena 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, lihat bayangannya terbentuk terbalik dan diperkecil ya adik-adik ya, karena ruang bendanya lebih besar dari ruang bayangannya. Nah, selanjutnya bila benda tepat di 2F ini, maka bayangannya juga ada di 2F. Ini sifatnya sama besar ya, terbalik, nyata, dan sama besar. Kenapa Bu bisa sama besar? Karena benda yang ada di 2F ini tepat di pusat kelengkungan. Nah, ini kalau digambar lingkaran, bendanya akan tepat di pusat kelengkungan ya. Karena lingkaran itu kan jaraknya 2pi kan. Nah, seperti inilah 2pi. Kalau di sini jadi 2F. Nah, bagaimana kalau benda tepat di F, Bu? Nah, bila tepat di F, ketiga sinar istimewa tadi tidak mendapatkan perpotongan sinar tadi, atau biasa disebut konvergen tadi ya, mengumpulkan sinar. Sehingga sifat dari benda di tepat titik fokus ini yaitu bayangan tidak terhingga. Nah, karena kita tidak tahu bayangannya ada di mana. Nah, begitulah adik-adik penggunaan virtual lab ini untuk pemahaman tentang sifat pembentukan bayangan pada lensa cembung. Semoga adik-adik dapat lebih mengerti ya. Dan jangan lupa yang tadi ya Ibu tadi salah menjelaskan tentang aturan ruang yang menentukan sifat tadi. Bila di depan lensa itu benda nyata dan bayangan maya, jika di belakang lensa itu benda maya dan bayangan nyata. Mohon diganti ya adik-adik catatannya. Selanjutnya yaitu setelah kita mempelajari tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung, sifat pembentukan bayangan pada lensa cembung, penggambaran tadi. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi hitung-menghitung, yaitu tentang rumus lensa cembung. Ini sama persis, nak, rumusnya nih, atau adik-adik sekalian, rumusnya ini sama persis dengan cermin cembung. Nah, yang pertama yaitu rumusnya 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, bila kalian menemui di buku lain, Bu, ada yang cuma S, Bu, dan S aksen, nah itu sama aja. Kalian ingin menggambarkan ini S1, ini S2, ya sama aja. Tapi kalian harus lebih memahami bahwasanya S ini adalah jarak bayangannya dan S yang sebelah sini adalah jarak bendanya ya, salah. Ini jarak bendanya, ini jarak bayangannya. Nah, F ini apa, Bu? Ini adalah fokusnya, fokus lensa. Fokus lensa. Ini jarak benda. Ini jarak bayangan. Ibu, satuannya apa, Bu? Satuannya sentimeter. Sentimeter ya satuannya ini ya. Nah,
kalau ingin mencari perbesaran, di lensa cembung ini ada perbesaran, bukan hanya untuk menghitung fokus lensa, enggak, menghitung jarak benda enggak, jarak bayang enggak, ada perbesarannya. Perbesarannya yaitu disimbolkan dengan M besar. M besar ya adik-adik, kalau kalian menulis M kecil itu salah. Nanti ibu salahkan. Karena itu nanti bisa menjadi salah konsepsi adik-adik ya, ini M. Iya, Bu. Nah, rumusnya yaitu mutlak SI per SO. Ada juga, misalnya, Bu, di soal nanti, misalnya kalian menemukan ya, Bu, di soal nanti, nggak ada, Bu, diketahui jarak bayangan sama jarak bendanya bagaimana, Bu? Cuma diketahui tinggi. Nah, mencari perbesaran ini tidak harus diketahui jarak bayangan atau jarak bendanya, bisa juga diketahui tinggi bayangan atau tinggi bendanya. Nah, mutlak ini untuk apa sih? Nah, mutlak ini adalah tanda mutlak kalau misalnya nanti hasilnya min, itu pasti positif. Iya, Bu. Adik-adik ya, mengerti ya? Mengerti, Bu. Nah, perbesarannya apa, Bu? Apa satuannya? Ya, kalau perbesaran kali lah. Kali perbesarannya kali. Jadi berapa kali perbesaran? 2 kali misalnya. Nah, selanjutnya ini ada juga mencari kekuatan lensanya. Itu rumusnya adalah P sama dengan 1 per fokus. Bisa juga 100 per fokus. Nah, setelah adik-adik ingin menggunakan yang 1 per F atau 100 per F. Nah, untuk satuannya dari fokus ini yaitu dioptri ya, adik-adik jangan lupa. Nah, manfaat dari lensa cembung ini yaitu salah satunya ada pada kaca pembesar. Adik-adik tahu nggak kaca pembesar? Tahu kan? Tahu, Bu. Yang biasanya itu kalau kalian pernah menonton film tuh ada biasanya nenek-nenek itu kan kalau baca pakai kaca pembesar itu. Nah, yang kedua ada pada spion mobil atau motor. Dan yang ketiga pada mikroskop yang ada di laboratorium. Nah, selanjutnya juga ada di teropong-teropong itu kadang menggunakan lensa cembung juga, dan ada juga yang menggunakan lensa cekung. Nah, selanjutnya adik-adik buka halaman 168. Di situ ada soal nomor 1. Nah, tapi Ibu akan jadikan contoh soal ya. Contoh soal agar adik-adik lebih memahami tentang rumus-rumus tadi. Nah, contoh soalnya sebuah lensa cembung memiliki fokus 4 cm. Fokus 4 cm. Sebuah benda dengan tinggi dengan tinggi 2 cm terletak 3 cm di depan lensa cembung. Hitunglah jarak bayangan perbesaran dan tinggi serta sifatnya. Banyak ya adik-adiknya yang dicari ya. Nah, diketahui cara menjawabnya. Lensa cembung memiliki fokus 4 cm. Jadi F-nya 4 cm. Sebuah benda dengan tinggi 2 cm tinggi terletak di depan, berarti tingginya ini tinggi benda 2 cm
terletak 3 cm di depan lensa cembung, berarti S0. Ya, S0 ya, di depan. Ini di depan. Kalau di belakang berarti jarak bayangan. nah ya, 3 cm. Nah, ditanya jarak bayangannya tadi SI, perbesarannya, tinggi bayangannya, dan serta sifatnya. Jawabannya bagus ya, nggak muat soalnya bagusnya. Jawab. Nah, pakai rumus apa adik-adik? 1/F. 1/F ya sama dengan 1/S0 ditambah 1/S1 S1 SI. Nah, yang diketahui tadi apa? Fokus ya. Iya, Bu. Fokusnya tadi berapa? 4 ya. 4 ya. 4 sama dengan S0-nya tadi 1/3 ditambah 1/SI. Nah, kan ini tadi SI ya yang dicari. Nah, gimana Bu ini carinya, Bu? Nah, tinggal kalian ingin yang mana yang pindah ruas. Kalau ibu sih enaknya kayak gini ya, anak-anak, 1/4 dikurang 1/3 sama dengan 1/SI. Nah, ini kita samakan penyebut ya. Ya. Berapa? 12 bagi 4 3. 12 dibagi 3 4. Nah, 1/SI. Nah, 3 dikurang 4 -1 minus 1/12 sama dengan 1/SI. Nah, SI-nya dibalik ya dia jadinya ya. Ya, 12/1 sama dengan min min 12. Nah, ini SI-nya ya. Nah, ini kan min. Tadi Ibu sudah jelaskan kan di aturan ruang tadi. Kalau dia positif berarti nyata, kalau dia min berarti terbalik. Maya. Iya, Maya, Bu. Maya ya. Ini berarti semuanya udah kita ini temukan satu, Maya. Enak ya kalau misalnya udah diketahui kayak gini, kita udah tahu. Jadi kita nggak usah melukiskan bayangannya lagi. Iya, Bu. Nah, tadi kan ini sudah ketemu SI. Selanjutnya yaitu menghitung perbesaran. Nah, kita pakai yang SI/S0 aja ya adik-adik. Nah, M sama dengan SI-nya tadi berapa? Min 12 per S0 tadi 3 sama dengan 12 bagi 3 -4 karena itu jadi mutlak. ya, 4, oke. Bu. Min 4 kan jadi mutlak ya. Iya. 4. Nah, 4 ini kan ini tadi perbesarannya 4. Jadi bayangan tadi 12, sedangkan bendanya 3. 3. Jadi diperbesar kan? Iya. Karena ruang bayangannya lebih besar dibanding ruang bendanya. Jadi ini diperbesar. Besar. Diperbesar ya adik-adik. Selanjutnya yaitu kita menghitung hanya. Nah, tapi sifatnya baru diketahui 2 ya adik-adik ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana yang satunya, Bu? Diperbesar. Nah, yang satunya ini karena harus kita gambar karena kita biar bisa tahu di mana dia posisinya. Nah, kita gambarin mana ya? Nah, di sini ya. Nah, kita buat sumbu ini lensa. Nah, fokusnya tadi kan 4 ya. 4. Fokusnya tuh 4 adik-adik. Nah, bendanya 3. Berarti dia di ruang 1 ya bendanya. Nah, ingat nggak adik-adik kalau benda di ruang 1, ruang benda 1 ditambah berapa? Dia 5. 4 kan? Iya. Berarti ruang bayangannya ada di 4. 4. Nah, berarti benda itu kalau di depan lensa berarti tegak. Nah, sifatnya udah ketemu semua nih. Jadi sifatnya Maya
diperbesar dan tegak. tegak. Nah, selanjutnya kita mencari tentang tingginya. Satu lagi ya. Tingginya tadi M dengan H I per H 0. Tingginya tadi sudah diketahui berapa? Tinggi 4. 4 Bu. 4 sama dengan H satunya tadi dicari ya. Iya, H1 dicari. H 0-nya tadi 2 ya. Iya Bu. 2. Nah, langsung saja dikali 8. Oh, kali silang. dikali silang ya 3. Kalau ingin mempermudahnya buat aja segitiga kayak gini adik-adik. Nah, Iya. segitiga kayak gini. Hanya ini jadi H1 di sini, H0, ini M. Nah, mau nyari apa? Mau nyari H0, tinggal tutup H0, berarti H1 dibagi M. Jadi seperti itu pelajaran ini pernah diajarkan sebelumnya ya di SMP apa nggak SD. Iya Bu. Nah, jadi H1 sama dengan 4 dikali 2, H1 sama dengan 8. Nah, sudah ketemu semua adik-adik dari apa tadi? S1, sifatnya dan tingginya dan perbesarannya. Mudah kan adik-adik? Semoga adik-adik dapat mengerti ya dari soal yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu masih ada 5 soal lagi. Nah, itu dikerjakan di rumah adik-adik, jangan lupa. Kalau setiap itu tuh harus ada itu ya soal ya, kalau setiap pertemuan dengan Ibu, biar kalian itu mengerti. Iya Bu. Selanjutnya adik-adik untuk tugas minggu depan, jangan lupa juga ini ya. 2 berarti tugasnya ya, tadi soal, dan sekarang ada satu lagi, Ibu mau menampilkan video tentang percobaan loop. Ini tentang ini ya, penerapan manfaat dari lensa cembung ini sendiri. Nah, Ibu nanti bagi kelompoknya menjadi satu kelompok itu 2 orang aja ya, karena ini sangat mudah ini percobaannya. Setelah kalian melihat video yang Ibu tayangkan ini. Nah, ini ya Ibu tayangkan videonya. Membuat sebuah loop sederhana yang terdiri dari bahan, suntikan, lem tembak, botol bekas, cutter, dan beberapa jenis fluida seperti air, minyak, dan gliserin. Gunting botol bekas sehingga membentuk lingkaran. Selanjutnya, hubungkan 2 buah botol bekas yang telah digunting berbentuk lingkaran dengan menggunakan lem tembak. Lem ke seluruh sisi dan sisakan satu sisi untuk bisa dimasukkan fluida. Setelah itu, lem keseluruhan sisi dari loop. Percobaan yang tadi, video percobaan yang Ibu tayangkan tadi. Nah, kalian coba per kelompok itu tadi yang telah Ibu bagikan membuat percobaan tentang loop sederhana tersebut ya. Minggu depan dikumpul. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Nah, diam semua ini ya. Kalian nih. Nah, lensa cembung ini pertama kesimpulannya tadi ada 3 karakteristiknya. Pertama, dia itu konvergen, mengumpulkan sinar atau cahaya. Yang kedua, dia ini sifat bayangannya ini tidak ditentukan oleh di mana letak bendanya. Nah, terus yang ketiga ini fokusnya itu bernilai positif. Nah, tadi ada 3 jenis ya lensa cembung itu, ada atau 3 bentuk dari lensa cembung itu, yaitu ada biconcave, panconcave, dan yang seperti bulan sabit tadi concave, biconcave. Nah, selanjutnya jangan lupa yang aturan ruang tadi ya dihafal biar mudah untuk mengerjakan soal-soal.
Kalau nyata di lensa cembung itu positif, kalau maya di lensa cembung itu negatif. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini ya adik-adik. Mohon maaf jika ibu ada salah kata, kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.